Lah. Oke, kita mulai saja ya di jam 20:30. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah di malam ini kita berjumpa lagi di acara Zoom meeting Power Team Mitra Sultan Power Team Indonesia. Alhamdulillah malam ini kita berbahagia masih diberi kesempatan ya untuk mengembangkan satu bisnis yang luar biasa sekali, bisnis Metaverse. Project-nya project desentralisasi ya. Jadi bisnis ini sekali untuk selamanya. Ya, sebelumnya salam kenal, saya Ek Suryanto dari Bengkulu. Ya, kami mengembangkan bisnis Metaverse ini dengan serius sehingga kami memutuskan untuk mempunyai Zoom meeting tersendiri. Ya, memang di malam Senin itu kita bergabung di Power Team Indonesia, ya. Tapi malam hari ini khusus kita sendiri, Mitra Sultan. Ya, jadi kita mempunyai edukasi untuk Zoom meeting. Ya, selain Zoom meeting, kita lakukan secara kontinu di malam Senin, malam Selasa. Ya, ini selalu kita lakukan. Ada juga WA group yang selalu kita rekomendasikan. Ada juga yang lainnya juga di Instagram. Ya, silakan ikuti edukasi-edukasi yang ada untuk pengembangan selanjutnya di bisnis Metaverse. Ya, untuk pemateri malam ini akan disampaikan oleh Pak Sukma Haji, beliau dari Kalimantan ya. Silakan disimak presentasi materinya. Semoga ini akan menjadikan pemicu kita untuk selalu berkembang di dalam bisnis Metaverse. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim, dan yang non-muslim silakan dengan agamanya masing-masing. Ya, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kepada Pak Sukma Haji dari Kalimantan, kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada para leader, para mitra yang sudah berkenan hadir mengikuti acara Zoom pada malam hari ini, khususnya untuk kita yaitu Mitra Sultan. Nah, yang mana Zoom ini bertujuan adalah satu untuk kita menjalin silaturahmi, yang kedua kita untuk sama-sama belajar. Artinya di sini tidak ada yang ahli, tidak ada yang menggurui, tapi semua di sini sifatnya adalah lebih kepada sharing. Jadi untuk menambah pemahaman gitu, dan sekalian mempererat hubungan antara mitra di tim Mitra Sultan. Nah, jadi untuk yang belum tahu dan belum kenal dengan saya, jadi saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sukma Haji dari Kalimantan Selatan. Kebetulan saya di bisnis ini sudah sejak tahun 2021, tepatnya di tanggal 5 bulan 8, bulan Agustus 2021. Jadi saya ucapkan selamat datang di grup edukasi Metaverse Mitra Sultan. Nah, jadi Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang hadir di Zoom ini, ketika kita mengikuti Zoom kali ini, apa sih yang akan kita dapatkan dari edukasi kali ini gitu kan? Nah, jadi yang pertama itu adalah penjelasan mengenai apa itu Metaverse. Nah, jadi nanti di slide selanjutnya itu akan kita terangkan atau kita jelaskan mengenai penjelasan apa itu Metaverse. Nah, yang kedua itu adalah yang kita dapati di dalam edukasi ini mengenai penjelasan mengenai program Metaverse. Nah, kemudian poin ketiga itu mengenai keuntungan berbisnis di Metaverse. Nah, poin keempat
adalah modal yang diperlukan untuk berbisnis di Metaverse. Dan yang kelima adalah testimoni keberhasilan dari mitra Metaverse, khususnya di Trim Mitra Sultan. Oke, kita akan memasuki ke pembahasan pertama, yaitu apa itu Metaverse. Bisnis terdesentralisasi pertama di dunia. Ya, Metaverse itu tertanam di jaringan blockchain-nya Polygon dan menggunakan sistem smart contract untuk memvalidasi setiap transaksinya. Jadi Metaverse itu adalah bisnis Jadi Metaverse itu adalah bisnis pemasaran. Nah, jadi yang mana kalau dulu kita itu memasarkan itu ada yang namanya sistem sentral. Nah, jadi di Metaverse itu beda. Nah, kita menjalankan bisnis dengan sistem terdesentralisasi. Artinya tidak ada dana terpusatnya, tidak ada menguntungkan pihak-pihak tertentu gitu. Nah, jadi Metaverse ini adalah salah satu platform terdesentralisasi pertama di dunia untuk di bidang pemasaran, untuk di bidang networknya. Nah, jadi maka dari itu tidak memerlukan admin di Metaverse karena sudah diatur oleh smart contract untuk memvalidasi, untuk mengatur transaksi di dalam Metaverse. Nah, kemudian poin kedua itu adalah di sistem Metaverse tadi, seperti penjelasan di slide sebelumnya, itu ada kata-kata blockchain. Nah, jadi bagi yang belum tahu apa itu blockchain, nah jadi blockchain itu adalah teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi digital secara terdesentralisasi, transparan, dan aman. Data yang dicatat dalam blockchain itu tidak dapat dirubah atau dihapus, sehingga memastikan keamanan dan keandalan informasi yang tercatat di dalamnya. Teknologi digunakan untuk memfasilitasi berbagai jenis transaksi digital, termasuk mata uang digital atau kripto. Nah, sekarang blockchain juga digunakan untuk aplikasi di luar keuangan, seperti logistik, manajemen supply, dan bahkan pemilihan. Nah, jadi blockchain ini adalah sebenarnya teknologi. Nah, yang mana teknologinya ini dia tertanam di jaringan internet. Nah, tugas dari blockchain di dalam bisnis ini itu adalah untuk mencatat setiap transaksi yang ada di dalam Metaverse itu tercatat dan transparan sehingga bisa dicek oleh siapapun ya, karena kita menggunakan smart contract. Nah, nanti setelah ini ada penjelasan mengenai apa itu smart contract. Nah, jadi smart contract itu adalah program komputer yang mengotomisasi, memvalidasi, dan menyelesaikan suatu kontrak atau kesepakatan antara pihak yang terlibat di dalam transaksi digital tanpa melibatkan pihak ketiga atau otoritas pusat. Nah, jadi perlu kami juga bahwa yang dimaksud dengan smart contract ini adalah suatu sistem yang mengatur setiap transaksi, setiap pergerakan transaksi di dalam Metaverse. Nah, jadi kalau dulu kita setiap transaksi atau misalkan kita membeli suatu barang atau misalkan kita kerjasama dengan orang lain, itu ada yang namanya kontrak. Nah, tapi dalam bentuk kontrak fisik atau MOU ya. Nah, jadi kalau di Metaverse perjanjian kontraknya itu tidak lagi kita harus ketemu orang, enggak. Nah, jadi dengan adanya teknologi sekarang, yaitu smart contract khususnya, nah itu mempermudah kita dalam bertransaksi. Nah, jadi kalau dulu kita membeli barang itu ada pihak ketiganya sebagai penyalurnya. Nah, itu kan biasanya dilakukan oleh bank. Jadi kalau misalkan kita beli barang, contoh saya di Kalimantan Selatan nih, mau beli barang saya di Bengkulu gitu kan. Nah, itu ada pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Yaitu bank sebagai media untuk bertransaksi. Nah, kalau di Metaverse,
Nah, itu nggak ada. Jadi semua itu diatur oleh smart contract. Jadi tidak ada pihak ketiga, sehingga secara keamanan, kemudian transparansi itu tercipta di dalam platformnya. Gitu. Nah, kemudian di dalam metaverse juga itu ada istilah yang namanya cryptocurrency. Nah, jadi apa sih cryptocurrency itu? Gitu. Jadi cryptocurrency itu adalah sebuah aset digital yang menggunakan teknologi enkripsi kriptografi yang digunakan sebagai alat tukar ekonomi dan sebagian besar bersifat desentralisasi. Nah, jadi cryptocurrency itu adalah aset digitalnya. Nah, Metaverse itu menggunakan cryptocurrency ini untuk bertransaksi di dalamnya. Jadi yang kita dapatkan dari usaha kita, dari pekerjaan kita dalam membangun bisnis di Metaverse itu kita mendapatkan cryptocurrency. Nah, jadi cryptocurrency ini ada terbagi dua ya. Jadi ada yang stable coin, ada yang tidak stable coin. Nah, keuntungan kita adalah berbisnis di Metaverse ini kita menggunakan kripto yang stable coin. Artinya pergerakan harganya itu mengikuti kurs dolar. Jadi pergerakannya itu nggak bisa turun terlalu signifikan dan nggak bisa naik secara signifikan juga. Nah, jadi beda dengan cryptocurrency yang tidak stabil coin. Contoh seperti Bitcoin, Ethereum. Nah, itu adalah contoh dari cryptocurrency yang tidak stabil coin. Nah, jadi keuntungannya itu kita menggunakan yang stable coin. Jadi ada plus minusnya ya. Jadi kita tidak bisa menganggap semua cryptocurrency itu bagus sebagai alat bisnis. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan cryptocurrency yang tidak stable coin, maka ada potensi ketika kita belinya di harga mahal, beli matriknya di harga mahal. Nah, kemudian kita nanti mendapatkan hasilnya takutnya cryptocurrency-nya pas lagi jatuh gitu. Nah, maka kita akan mengalami yang namanya kerugian. Nah, jadi itu sudah dibaca oleh pengembang Metaverse yaitu Mr. Lado bagaimana caranya supaya mitra-mitra di dalam Metaverse itu mendapatkan hasil kerjanya itu yang flat ya karena dolar itu bisa kita anggapkan kita kategorikan mata uang yang flat ya karena pergerakannya nggak terlalu signifikan. Nah, jadi untuk cryptocurrency yang ada di dalam Metaverse itu ada dua. Ya, yang pertama itu DAI. Nah, DAI itu adalah untuk setiap transaksi yang kita lakukan, baik itu kita pembelian tier atau pembelian matriknya, itu kita menggunakan DAI. Nah, kemudian kita juga akan mendapatkan DAI pula ketika kita berhasil memasarkan atau misalkan dapat bonus dari limpahan, kita berupa DAI. Nah, yang kedua adalah cryptocurrency-nya itu Polygon Matic. Nah, Polygon Matic itu di dalam Metaverse adalah fungsinya sebagai gas fee. Ya, karena Metaverse ini kan tertanam di jaringan blockchain-nya Polygon. Nah, yang mana setiap transaksinya itu harus menggunakan Polygon Matic untuk sebagai gas fee-nya. Nah, kemudian apa itu decentralized system? Nah, jadi sistem desentral atau desentralisasi adalah suatu sistem yang memungkinkan keputusan atau kekuasaan diambil di tingkat lokal atau didistribusi secara merata di antara semua peserta. Nah, jadi kalau misalkan di bisnis terdahulu, di bisnis sentral, itu semua keputusan itu diatur oleh admin, diatur oleh owner, dan kemudian pembagian hasil itu tidak rata. Jadi kita sebagai pelaku usahanya, sebagai mitranya, itu hanya dapat sebagian kecil dari hasil pemasaran kita. Nah, itu adalah sistem dari sentral. Nah, kalau desentral ini berbeda. Jadi kita itu mendapatkan hasilnya itu sesuai dengan kinerja kita. Kalau kinerja kita bagus, kemudian kita closingnya juga bagus,
maka hasil yang kita dapatkan juga bagus gitu. Nah, jadi selama saya ikut di dalam program ini, di dalam platform ini, saya nggak pernah menemukan atau mendengar, bahkan melihat ada pemotongan bonus atau ada biaya admin di dalam transaksinya. Ketika misalkan kita mau mau mengambil uang dari hasil kerja kita, nah itu tidak ada potongan adminnya. Kalau untuk di Metaverse-nya, gitu. Nah, yang ada pemotongan adminnya itu adalah di toko kriptonya. Nah, pemotongan di situ adalah untuk pajak di negara kita juga gitu. Jadi ketika kita berbisnis di sini, selain kita mengembangkan bisnis kita, juga bisa membantu dari pendapatan negara kita. Itu yang patut digarisbawahi. Nah, kemudian apa sih kenyamanan berbisnis di Metaverse? Nah, jadi yang pertama adalah tanpa beban sistem. Nah, jadi kalau dulu kita berbisnis itu ada yang namanya beban sistem. Nah, beban sistemnya di mana gitu? Nah, beban sistemnya adalah ketika sistemnya itu terpusat dan itu dikembangkan oleh ribuan orang bahkan jutaan orang, maka server tersebut akan down, ya, akan melemah karena tidak kuat dalam menampung sistemnya gitu. Nah, kemudian di bisnis sentral itu bisa berpotensi di hacker. Nah, jadi dihack sama orang lain atau misalkan bisa ditutup oleh pemerintah jika di dalam bisnisnya itu melanggar dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, itu kalau di Metaverse itu tanpa beban sistem. Jadi sistemnya itu adalah karena sifatnya desentral gitu dan tertanam di jaringan blockchain gitu. Jadi tidak ada beban sistemnya. Nah, yang kedua, kenyamanan kita berbisnis di Metaverse itu adalah tanpa beban moral. Nah, jadi di Metaverse ini kita tidak ada beban moral. Karena beban moral ini terjadi ketika bisnisnya itu scam atau tutup. Nah, beban moral yang akan kita dapatkan yaitu dari mitra-mitra kita. Karena kita mengajak mereka kepada bisnis yang scam dan akhirnya mereka merugi gitu. Dan kita pun sebenarnya posisinya rugi juga kan, gitu. Karena platformnya tutup. Nah, jadi di situ akan terjadi yang namanya beban moral. Nah, yang ketiga, kenyamanan berbisnis di Metaverse itu adalah anti scam. Nah, jadi seperti pemaparan di atas tadi, bahwa kalau dari segi sistemnya itu tidak ada potensi bisa ditutup oleh siapapun, bahkan dari pencipta programnya sekalipun. Karena ketika sudah di Metaverse ini sudah diluncurkan di dalam blockchain, itu tidak bisa ditutup atau tidak bisa dirubah. Nah, jadi penjelasannya sudah tadi di awal mengenai blockchain tadi itu. Nah, jadi kenapa Metaverse ini bisa dikatakan dan orang seluruh dunia itu sepakat mengatakan bahwa Metaverse ini adalah bisnis anti scam, karena secara teknologi itu tidak bisa scam gitu, tidak ada ditemukan potensi untuk scamnya. Nah, kemudian kenyamanan yang selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu transparansinya 100%. Nah, ketika bisnis itu sudah transparan 100%, artinya tidak ada yang ditutup-tutupin, maka tidak ada alasan lagi untuk kita curiga atau seujon kepada upline, kepada leader, atau bahkan kepada ownernya gitu, karena sifatnya transparansi. Nah, jadi di sini siapapun bisa ngecek pendapatan, kemudian income itu bisa dicek melalui smart contract-nya. Nah, itu melalui polygon scan namanya. Nah, itu bisa dicek. Nah, kemudian kenyamanan bisnis di Metaverse selanjutnya, poin kelima, yaitu adalah independent business owner. Nah, jadi di Metaverse itu adalah merupakan independent business owner. Nah, artinya ketika kita menjadi mitra di Metaverse, itu sebenarnya adalah bisnis kita pribadi. Kita yang menjadi ownernya gitu. Jadi kita tidak sedang mengerjakan bisnis orang lain, tapi kita mengerjakan bisnis kita sendiri. Nah, itulah alasan kenapa
para upline, para leader, bahkan orang-orang yang sudah lama gabung di metaverse ini, mereka tidak berhenti gitu, karena mindsetnya adalah yang saat ini kita lakukan adalah mengembangkan bisnis kita sendiri, bukan mengembangkan bisnis orang lain. Nah, kalau dulu kalau kita mengerjakan bisnis, katakanlah MLM yang ada produknya, nah itu yang kita pasarkan adalah produk orang lain gitu. Nah, kalau ini enggak, kalau ini adalah bisnis kita sendiri, produknya ya punya kita sendiri kan gitu. Nah, jadi itulah alasannya kenapa orang-orang yang sudah paham dengan metaverse dan emang jiwanya emang network, mereka tidak akan berhenti atau bahkan tidak akan pindah ke bisnis yang sentral gitu, karena bisnis selama ini itu tidak ada yang independent business owner. Nah, semua rata-rata adalah bisnis orang lain atau bisnis owner yang kita jalankan. Nah, kemudian apa aja program di dalam metaverse? Nah, ini adalah roadmap atau peta jalan dari perjalanan metaverse. Nah, artinya yang berwarna oranye itu adalah yang sudah kita lewati. Ya. Nah, kemudian yang warna hijau itu yang saat ini kita jalankan. Nah, yang warna hitam itu yang akan kita jalankan gitu. Nah, jadi secara roadmap bisa kita lihat bahwa perjalanan ini baru separuh, baru setengahnya gitu. Jadi bisnis ini masih panjang. Jadi jangan takut ketika menjalankan bisnisnya. Tidak ada keraguan di dalam menjalankan bisnisnya karena sesuai roadmap itu baru separuh, belum 100%. Jadi kalau misalkan di luaran sana ada yang bilang ketika join saat ini sudah di ujung atau segala macamnya, itu salah. Jadi dari roadmap aja sudah bisa kita jelaskan. Nah, jadi perjalanannya adalah roadmapnya yang pertama itu adalah ide. Nah, jadi sebelum metaverse ini muncul itu ide dulu, gitu. Ide bisnisnya dulu yang dibikin oleh Mr. Lado. Nah, kemudian ketika idenya sudah dibikin, maka diluncurkanlah metaverse dengan program yang pertama yaitu taktil matrik atau matrik klasik dulu namanya. Nah, ketika sudah sukses di matrik taktil dan mitra-mitranya sudah banyak yang merasakan hasilnya, maka diluncurkanlah yang namanya royalty NFT. Nah, untuk royalty NFT ini nanti ada penjelasannya juga. Nah, kemudian setelah royalty NFT itu ada yang namanya core atau program inti gitu. Nah, yang saat ini kita jalankan adalah Universe Multi Mining. Nah, kemudian nanti ke depannya itu ada First Coin, kemudian ada Metaverse, kemudian ada Tactile Gold. Nah, kemudian ada Mana, ada Boss, kemudian ada Game Zone dan ada Operil gitu. Nah, kita masuk kepada program yang pertama yaitu matrik taktil. Nah, matrik taktil itu adalah program pertama yang diluncurkan di dalam Metaverse. Nah, di matrik taktil itu terdiri dari dua matrik, yaitu matrik S3 dan matrik S6. Nah, yang mana matrik ini dia mempunyai potensi penghasilan masing-masing. Jadi berbeda antara potensi penghasilan di S3 sama di S6. Nah, yang dimaksud dengan S3 itu adalah matrik yang isinya hanya 3 titik gitu. Nah, itu bonusnya ketika terjadi satu siklus itu sebanyak 200% dari harga levelnya. Nah, itu adalah bonus bersih ya gitu. Bonus bersihnya kita dapat 200% dari setiap siklusnya. Nah, matrik S3 ini diperuntukkan untuk orang yang aktif. Nah, jadi kalau misalkan orangnya pasif, ngarepin limpahan aja, itu nggak bisa terisi atau nggak bisa dapat bonus dari S3. Karena program ini diatur untuk orang yang aktif. Nah, kemudian S6. Jadi yang dimaksud dengan S6 ini adalah terdiri dari 6 titik matriknya. Nah, yang pertama di baris pertama itu ada 2 titik, di baris kedua ada 4 titik. Nah, yang mana ketika terjadi satu siklus di dalam S6 itu hasil yang kita dapatkan adalah 300% dari harga levelnya gitu. Nah, di matriks S6 ini kelebihannya adalah ada potensi limpahan. Nah, limpahan itu kita dapatkan dari pemasaran dari orang lain atau dari mitra lain gitu. Jadi bukan dari
pemberian bonus dari metaforce-nya. Ya, itu yang perlu digarisbawahi dan perlu dipahami. Artinya ketika ada limpahan terjadi di matrik kita yang S6, itu bukan dari metaforce, tapi dari mitra lain. Nah, itu bisa dari upline atau bisa dari mitranya upline gitu. Artinya di sini sifatnya tidak bisa diatur. Kalau matrik itu tidak bisa diatur. Beda dengan bisnis sebelumnya. Kita bisa ngatur. Si A kita taruh di bawah si B, si B kita taruh di bawah si C, itu bisa gitu. Tapi kalau di matrik itu nggak bisa. Dia berjalan sesuai dengan algoritma dari smart contract-nya. Nah, disitulah smart contract itu berjalan gitu. Dia yang mengatur untuk menaruh titik-titiknya itu di mana gitu. Itu sudah diatur oleh smart contract. Nah, ini adalah pemahaman dari matrik S3 dan S6. Jadi di matrik S3 itu kan tadi ada 3 titik. Nah, yang mana di titik hijau itu bonusnya itu 100% masuk ke wallet kita. Dan bonus yang masuk untuk di matrik taktil itu adalah berupa DAI, ya, berupa DAI stablecoin. Nah, sedangkan titik yang oranye itu sebenarnya adalah bonusnya untuk kita, masuk ke kita juga. Cuma itu dipergunakan untuk pembelian matrik selanjutnya, yaitu siklus selanjutnya di S3 atau di level tersebut gitu. Jadi kalau di orang ketiga ya di matrik S3 itu yang namanya recycle. Nah, artinya bonus nggak kita dapatkan, tapi kita mendapatkan energi. Nah, jadi kita dapatnya energi di situ. Mana energi itu bisa kita gunakan dan bisa kita manfaatkan untuk mengaktifkan Just NFT yang ada di Metaverse. Nah, kemudian matrik S6. Nah, yang tanda merah itu adalah baris pertama kita. Ya, artinya ada 2 titik yang kita tidak akan mendapatkan bonusnya. Jadi di baris pertama itu kita tidak dapat bonus, baik itu dari limpahan atau dari mitra kita langsung. Nah, kalau posisi mitra langsung kita itu masih mengisi di baris pertama atau di titik merah, itu kita tidak dapat hasilnya. Nah, siapa yang hasilnya yang dapat hasilnya? Yang hasilnya yang mendapatkan hasilnya ada. Nah, kalau di bis lain kan kalau misalkan bonus nggak masuk ke kita sudah otomatis masuk upline. Nah, tapi kalau di Metaverse itu tidak gitu. Jadi yang menerima bonus belum tentu upline, tapi yang lebih tepatnya adalah mitra dari tim kita juga, dari Metaverse juga gitu. Nah, kemudian di baris kedua ada 4 titik. Nah, yang mana 3 titik yang berwarna hijau itu bonusnya masuk ke kita. Dan itu juga berupa DAI stablecoin. Besarannya itu tergantung dari harga levelnya. Jadi per titik itu 100% dari harga levelnya. Nah, dengan seperti itu ketika terjadi satu siklus maka yang kita dapatkan adalah 300%. Nah, kemudian itu ada juga titik oranye kan. Nah, titik oranye artinya orang ke-6 yang nempel di dalam matrik kita, khususnya di S6, itu kita tidak mendapatkan bonus. Ya, tidak masuk bonusnya ke wallet kita. Tapi yang masuk wallet kita adalah berupa energi, sama kayak di S3 tadi. Artinya setiap recycle yang terjadi di dalam matrik taktil itu kita tidak mendapatkan DAI, tapi dirubah menjadi energi. Nah, yang mana energi tersebut bisa kita gunakan untuk mengaktifkan atau untuk meningkatkan level dari Just NFT ke NFT aktivator atau ke NFT level 1 gitu. Nah, jadi kesimpulan dari matrik taktil itu adalah matrik taktil adalah salah satu program dari Metaverse yang memberikan penghasilan baik bagi orang yang aktif maupun pasif. Nah, matrik S3 itu diperuntukkan untuk mereka yang aktif dengan hasil fantastis. Nah, kemudian matrik S6 itu diperuntukkan untuk mereka yang aktif maupun pasif. Nah, jadi perlu dicatat juga bahwa penghasilan pasif itu atau limpahan itu tidak bisa ditentukan berapa dan kapan akan didapatkan karena sifat dari limpahan itu adalah tidak pasti. Nah, jadi
di sini perlu digarisbawahi bahwa yang namanya matrik itu tidak ada kata pastinya. Nah, kalaupun disampaikan bahwa ada potensi limpahan, itu hanya sekedar potensi. Jadi jangan menganggap itu suatu hal yang pasti. Yang namanya potensi itu bisa terjadi, bisa enggak gitu. Karena di metaverse ini kita real bisnisnya. Kalau kita kerjakan bisnisnya, itu kita dapatkan hasilnya. Itu dulu mindsetnya. Ya, jadi bukan mindset untuk investasi di sini gitu. Di sini adalah mindset dari pemasaran. Kalau tidak kita yang memasarkan, bisa orang lain gitu. Tapi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk memasarkan produk kita gitu kan. Jadi makanya di sini harapannya jangan ada yang mengharapkan limpahan. Nah, kalaupun dapat itu berarti rezekinya gitu. Karena fokus kita adalah mengembangkan bisnisnya. Nah, kemudian program selanjutnya itu adalah royalty NFT. Nah, royalty NFT ini adalah program kedua dari Metaverse yang mana dengan memiliki kartu NFT-nya, maka Anda akan mendapatkan dividen dari dana produk yang terkumpul di dalam smart contract Metaverse sesuai dengan tingkatan dari royalty NFT-nya. Nah, jadi program yang kedua yaitu adalah royalty. Yang mana program ini akan memberikan dividen kepada pemegang royalty NFT-nya. Nah, jadi ketika kita mempunyai kartu royalty NFT dan sudah mencukupi syarat untuk mendapatkan dividennya, maka kita akan mendapatkan hasil program matrik taktil kalau saat ini ya. Kedepannya nanti dia akan bertambah gitu. Cuman fokusnya yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah dana smart kontrak itu didapatkan dari dana yang terkumpul dari smart kontraknya Metaverse gitu. Nah, kemudian royalty NFT itu terdiri dari 7 level, yang mana masing-masing level itu memiliki persentase masing-masing. Nah, untuk level pertama atau aktivator itu 10% yang akan kita dapatkan ya dari dana royalty NFT-nya. Nah, kemudian untuk level 2 yaitu supervisor itu kita dapat 11%. Kemudian level 3-nya manager itu kita dapat 12%. Level 4 atau pro manager itu kita mendapatkan 13%. Nah, level kelima itu namanya purchaser. Nah, kita mendapatkan 14%. Nah, kemudian level 6 itu ambassador. Nah, kita akan mendapatkan 15%. Nah, sedangkan level 7-nya yang namanya Millionaires Club Member itu kita mendapatkan 25% dari total dana smart contract yang dialokasikan untuk distribusi royalty NFT gitu. Nah, di sini akan kami simulasikan perhitungan royalty NFT. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi di sini adalah perhitungan secara logika dari penjelasan global ya. Jadi untuk mendapatkan dividen itu kita harus tahu dulu dana smart kontraknya berapa gitu. Nah, jadi yang dibagikan untuk pemegang royalti itu adalah dari dana smart kontrak, yaitu dibagi dengan level dari royalti NFT. Nah, kemudian habis itu baru dibagi dengan holdernya, pemegangnya gitu. Nah, jadi contoh dana smart kontrak itu ada 10M ya. Dana smart kontraknya yang di dalam smart kontrak Metaverse itu ada 10M. Nah, maka 10M jika diambil 30%-nya, maka uangnya adalah 300 juta.
Nah, dari 300 juta inilah yang didistribusikan kepada pemegang royalti NFT. Nah, contoh di level 1 10%. Jadi 10% dari 300 juta yaitu 30 juta. Nah, kalau misalkan di level satunya itu ada 100 pemegang royalti NFT, maka 30 juta tadi dibagi orang 100. Nah, yang mana jadinya masing-masing dari pemegang level royalti NFT level 1 itu mendapatkan 300.000 rupiah per orang gitu. Nah, level kedua itu 11% dari 300 juta juga gitu. Nah, 11%-nya dari 300 juta yaitu 33 juta. Nah, seandainya pemegang royalti NFT level 2-nya itu ada 100 orang, maka yang didapatkan oleh masing-masing pemegang royalti NFT level 2 itu adalah 330.000 ya. Cuman pada prinsipnya semakin tinggi levelnya itu semakin kurang holdernya. Karena semakin tinggi level dari royalti NFT, maka modal yang dikeluarkan itu semakin besar. Ya. Jadi keuntungan dari pemegang royalti NFT ini selain dari dividen yang bakal didapatkan setiap bulannya. Nah, keuntungan lainnya adalah dari value-nya, dari nilai royalti NFT tersebut gitu. Karena semakin hari royalti NFT itu dia semakin naik harganya, bukan semakin turun gitu. Karena royalti NFT ini adalah diincar oleh orang banyak, ya bukan hanya di Indonesia aja gitu. Jadi seluruh dunia, seluruh mitra dari Metaverse itu mengincar memiliki royalti NFT ini gitu. Nah, jadi untuk harga dari NFT ini dia semakin hari semakin meningkat dan semakin besar levelnya semakin meningkat juga gitu. Jadi ada perbedaan pasti di dalam holder dari setiap level. Level 1 itu pasti lebih banyak daripada level 2. Level 2 pasti lebih banyak pemegangnya daripada level 3. Level 3 pasti lebih banyak daripada pemegang level 4. Gitu selanjutnya sampai ke level 7. Nah, jadi apa namanya? Semakin besar levelnya, semakin dikit holdernya gitu. Nah, itulah yang menyebabkan orang yang punya royalti NFT yang sudah levelnya tinggi itu dia akan semakin banyak dapat dividennya gitu. Karena pembagian dari holdernya itu gitu. Kalau dari segi persentase ya emang selisihnya cuma 1% antara dari level 1 sampai ke level 5 itu selisihnya hanya 1%. Yang membedakan adalah dari segi holdernya untuk pembagian hasilnya nanti gitu. Nah, jadi di sini juga ada catatan. Hitungan ini adalah hanya sebatas simulasi, bukan perhitungan real time. Karena kami di sini hanya mensimulasikan aja perhitungan bonus dari royalti sesuai dengan persentase yang ada. Gitu. Bukan menentukan besaran bonus real time. Jadi hitungan ini tidak bisa digunakan sebagai data pasti. Nah, jadi ini adalah hanya sebagai simulasi. Nah, seandainya ada orang yang bertanya, gimana cara menghitung royaltinya, itu paling enggak kita sudah ada bayangan. Jadi kita buka dulu dana smart kontraknya, kemudian kita ambil 30%, lalu kita hitung dari jumlah holdernya. Ya, ini hanya simulasi aja. Nah, jadi kesimpulan dari royalti NFT adalah royalti adalah program yang menunjang penghasilan pasif karena dividen akan dibagikan kepada holder dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Semakin besar NFT yang kita miliki, maka semakin besar pula dividen yang akan kita terima. Royalti NFT dapat dibeli di market NFT yaitu OpenSea. Nah, untuk mendapatkan dividen dari royalti NFT ada beberapa syarat. Ya, yang pertama adalah minimal membeli level 5 di matrik taktil, kemudian minimal membeli level 3 di matrik universe. Nah, jadi untuk mendapatkan dividen dari royalti NFT itu bukan orang yang tidak mitra dari Metaverse
atau misalkan mitra dari Metaverse tapi tidak memiliki level 5 di matrik taktil. Nah, itu nggak bisa. Dia bisa beli NFT-nya, bisa beli royalti NFT-nya di OpenSea secara bebas, tapi tidak mendapatkan dividennya. Nah, keuntungan yang mereka dapatkan adalah sebagai trader aja gitu. Karena dia trading dari royalti NFT-nya gitu. Jadi dia hanya sebatas traders, bukan orang yang menerima dividen, karena dia bukan tergolong dari mitra Metaverse atau tidak mencapai atau tidak mencukupi persyaratan untuk mendapatkan dividennya. Nah, siapa yang bikin aturan ini? Yang bikin aturan ini adalah pengembang, yaitu Mr. Ladoknya gitu. Karena tujuan dari royalti NFT ini adalah untuk gimana caranya supaya semua program itu terhubung gitu, makanya dibikin persyaratan gitu. Jadi bukan karena ada niatan supaya ownernya cepat kaya segala macam, itu bukan gitu. Jadi emang diciptakan supaya menarik market royalti NFT ini gitu. Itu tujuannya. Dan semua program itu pasti terhubung kalau di Metaverse. Jadi tidak ada yang berjalan dengan sendirinya. Nah, kemudian program yang ketiga yaitu Universe. Nah, Universe adalah program ketiga di dalam Metaverse, yang mana di dalamnya terdapat program multi-mining dan distribusi Forcecoin. Nah, program Universe itu memberikan kita kenyamanan berbisnis dengan pemasaran matrik dan distribusi Forcecoin-nya. Program matrik di Universe itu berbeda dengan matrik taktil, karena jangkauan dari matriknya itu luas, yaitu sebanyak 62 titik spot. Nah, kalau di matrik taktil tadi maksimal itu hanya 6 titik. Nah, kalau di Universe ini 62 titik spot atau ada 5 baris ke bawah kita gitu. Nah, secara otomatis, secara logikanya untuk mendapatkan pasif atau misalkan mendapatkan limpahan itu terbuka lebar juga di Universe, karena jangkauannya itu luas gitu. Artinya siapa yang bisa memberikan penghasilan kepada kita, potensi penghasilan kepada kita, yaitu 5 tingkat di atas kita gitu. Jadi siapapun itu semuanya sama, mempunyai 5 baris, baik itu upline, leader, semua tetap posisinya dalam matriknya itu mempunyai 5 baris gitu. Nah, jadi kalau untuk di Universe ini selain dari potensi limpahannya itu terbuka lebar, nah di dalam Universe itu juga ada miningnya, yang mana ketika kita beli koin setnya atau miningnya itu kita akan mendapatkan cashback berupa Forcecoin ya. Nah, itu adalah aset masa depan kita gitu. Jadi banyak keuntungan di Universe. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa semakin hari semakin berkembang programnya, itu bukan semakin menyusut bisnisnya, tapi justru malah memberikan keuntungan yang lebih besar lagi gitu. Nah, apalagi saat ini kan baru separuh tadi kan secara roadmap, jadi masih panjang perjalanannya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mengembangkan bisnis di Metaverse ini. Nah, kemudian potensi penghasilan di Universe. Nah, jadi potensi penghasilannya itu dari limpahan ya. Nah, itu ada dari mitra pribadi. Nah, yang kedua dari struktur jaringan. Yang ketiga itu bisa berpotensi mendapatkan limpahan dari atas. Nah, yang keempat itu bisa berpotensi mendapatkan limpahan dari bawah. Ya. Jadi selain kita bisa mengisi sendiri di dalam matrik di Universe, itu ada orang lain yang bisa mengisikan matrik kita di Universe. Yaitu dari mana? Bisa dari struktur jaringan, bisa limpahan dari atas, bisa limpahan dari bawah. Nah, itu tidak bisa kita prediksi kapannya gitu. Nah, ini adalah penjelasan mengenai bonus matrik. Nah, bonus matrik artinya ketika peserta lain mengisi matrik Anda akan menerima 15% dari masing-masing sampai 5 orbit. Ya. Jadi setiap titik di Universe
itu berbeda dengan di matrik sebelumnya, yaitu di matrik taktil. Nah, yang mana di matrik taktil itu setiap titiknya itu 100% hasilnya sesuai dengan harga level. Nah, kalau di matrik universe itu berbeda. Yang kita dapatkan hanya 15% dari harga level matriknya. Nah, yang mana ketika dialokasikan atau ketika dijumlahkan 62 titik dikalikan 15% itu adalah 930%. Nah, jadi ketika kita penuh 62 titik, maka yang kita dapatkan adalah 930%. Nah, ini jauh lebih besar secara persentase itu di universe gitu. Kalau secara persentase. Tapi kalau secara titiknya itu lebih kecil daripada di matrik taktil. Nah, kemudian potensi penghasilan di universe itu ada penghasilan dari bonus referral. Nah, ini diperuntukkan untuk orang yang aktif ya. Artinya ketika aktif memasarkan itu ketika mitranya itu memasarkan program universe, maka kita sebagai upline-nya itu bisa mendapatkan hasil atau bisa mendapatkan bonus dari omset mitra kita. Nah, yang mana penghasilan ini itu bisa sampai 4 kedalaman. Nah, artinya 4 orang di bawah kita itu bisa memberikan penghasilan pasif kepada kita. Ya, artinya ketika kita tidak memasarkan, kita bisa dapat hasilnya. Tapi tetap di awal kita emang harus membangun bisnisnya. Jadi tidak ada istilahnya orang yang tiba-tiba gabung dengan referral kita tanpa kita mengenalkan atau kita tanpa memasarkan. Jadi tidak ada. Nah, jadi ketika ingin dapat bonus referral, maka kita harus menjalankan bisnisnya, harus menjalankan pemasarannya. Nah, yang mana 4 kedalaman ini yang dimaksud adalah misalkan kita mengajak si A. Nah, itu adalah baris pertama kita, artinya karena mitra langsung kita kan. Nah, si A, dari si A ini kita mendapatkan 10% ketika mereka memasarkan produk universe-nya, program universe. Nah, kemudian si A mengajak si B. Nah, kemudian si B, dari si B itu kita mendapatkan 7%. Ya, 7% dari omset si B gitu. Jadi ketika si B berhasil memasarkan program universe, kita akan mendapatkan 7% dari hasil si B gitu. Nah, kemudian si B ngajak lagi nih si C. Nah, dari si C itu kita mendapatkan 4%. Mendapatkan 4% dari omset si C gitu. Jadi ketika si C berhasil memasarkan program universe, kita akan mendapatkan 4%. Nah, si C ngajak si D. Nah, kemudian si D ketika berhasil memasarkan, kita mendapatkan 4%. Nah, itulah keuntungan dari orang yang aktif gitu. Jadi makanya saya bilang di metaverse ini siapa yang aktif, siapa yang mengerjakan bisnisnya dengan sungguh-sungguh, maka dia yang akan memetik hasilnya gitu. Jadi persentase yang didapat itu adalah kalkulasinya, hitungannya itu sesuai dengan harga matrik. Ya, dengan harga matriknya gitu. Jadi matrik berapa yang dia pasarkan, itulah yang kita dapatkan gitu. Dan itu tidak ada batasan orbitnya. Beda kalau bonus orbit tadi, kalau bonus orbit kalau ketika sudah penuh matrik kita nggak bakal dapat lagi dari titiknya. Nah, yang kita bisa dapatkan adalah dari bonus referral. Nah, jadi kalau bonus referral itu tidak ada batasan. Nah, kalau orbit itu ada batasannya, yaitu sebanyak 5 baris gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai Force Coin. Ini adalah cryptocurrency dari Metaverse, yang mana koin ini akan menjadi alat transaksi di dalam Metaverse.
inti dari metaverse adalah cryptocurrency coin yang akan memungkinkan berbagai transaksi di dalam metaverse. Tokenomic ini dirancang sedemikian rupa sehingga koin akan memiliki pertumbuhan stabil dalam nilai dasarnya. Hingga metaverse terbentuk dan koin dirilis pada pasar terbuka atau market, Force Coin hanya bisa diperoleh melalui multi mining di dalam universe. Hal ini memungkinkan peserta yang memperoleh Force Coin dengan harga rendah sebelum metaverse dan koin dirilis ke pasar itu lebih mempunyai keuntungan yang banyak. Nah, jadi Force Coin itu adalah cryptocurrency dari metaverse. Karena sebenarnya metaverse ini diciptakan intinya adalah untuk pengembangan dari Force Coin. Nah, ketika Force Coin ini belum dirilis, itu pengembang itu menciptakan dulu komunitasnya, menciptakan sudah terbentuk, kemudian program sudah terbentuk juga gitu, baru diluncurkan yang namanya Force Coin. Nah, yang mana Force Coin ini diciptakan adalah untuk transaksi di dalam metaverse. Nah, nanti ke depannya Force Coin ini akan digunakan transaksi di dalam metaverse. Bisa untuk pembelian program matrik, baik itu matrik taktil, kemudian matrik universe, kemudian bisa belanja atau membeli aset di dalam metaverse. Nah, itu semua menggunakan Force Coin. Nah, yang mana Force Coin ini memiliki harga nanti seiring pertumbuhan dari program. Kemudian semakin besar komunitasnya, itu semakin besar juga harga dari Force Coin-nya. Nah, makanya keuntungan kita sebagai mitra yang sudah tergabung dengan Metaverse saat ini adalah kita bisa mendapatkan distribusi Force Coin-nya dengan membeli program Universe. Nah, kita akan mendapatkan cashback-nya kalau kita membeli Universe itu dengan yang full set, artinya dengan koin setnya. Nah, yang mana kita membeli Force Coin itu masih di harga murah, itu masih di harga di bawah $1. Nah, ketika nanti program multi mining ini di stop atau misalkan microbloknya sudah habis, maka Force Coin akan di listing di market. Nah, ketika di listing di market itu harganya sudah start mulai $1. Nah, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun itu akan mengalami kenaikan. Karena secara logika, komunitas ini akan semakin hari semakin besar, bukan semakin merosot gitu. Yang kedua, program di Metaverse itu semakin berkembang. Artinya tidak hanya terfokus kepada pemasaran jaringan aja, tapi nanti ke depannya Metaverse ini atau Force Coin ini nanti digunakan juga untuk membeli aset di dalam Metaverse. Bisa membeli mana atau biasa di dalam game online itu ada atribut-atribut yang bisa dibeli di dalam gamenya itu menggunakan Force Coin semua. Nah, itulah yang menciptakan harga Force Coin itu nanti akan meningkat. Nah, jadi menurut pakar ekonomi kripto di dunia, itu ada yang memprediksi atau ada yang menganalisa bahwa harga Force Coin ini nanti bakal naik 1000 kali lipat dari harga pertama kali listing. Nah, ya. Yang kedua, itu ada juga yang berpendapat atau menganalisa itu harga Force Coin-nya bisa mencapai 10.000 dari harga pertama listing. Nah, jadi perlu diketahui harga pertama listing atau harga pertama diluncurkannya Force Coin saat ini itu adalah dimulai dari harga 0,25 DAI ya. Nah, nanti ketika sudah seiring berjalannya waktu entah 1 tahun, entah 3 tahun, entah 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu bisa berpotensi harga Force Coin itu bisa 1000 kali lipat dari harga listing. Dari harga awal yaitu 0,25. Jadi tinggal dikali 0,25 itu dikali 1000. Jadi sekitar 250 DAI. Ya, atau sekitar 3 juta, hampir 4 jutaan lah satu koinnya. Nah, saat ini kita membeli hanya sebesar
3.000 di awal, itu 3.700. Nah, itulah keuntungan kita ketika tidak mengabaikan momentum ini gitu. Nah, jadi uang besarnya itu bukan sekarang atau bukan 1 bulan ke depan, tapi untuk jangka panjangnya Force Coin ini adalah aset. Ya, jadi kalau kita flashback ke belakang, Bitcoin itu awalnya juga harganya malah lebih rendah daripada Force Coin. Karena di awal Bitcoin itu sekitar 50 rupiahan. Ya, nah kalau Force Coin itu sudah 3.000 di awal gitu. Jadi secara logika itu bisa menyamai Bitcoin. Cuman kita nggak tahu waktunya ya, semua tergantung waktunya. Nah, kalau Bitcoin kan waktunya itu dari awal itu sekitar ya 12 sampai 13 tahunan ya, dari 2009. Nah, jadi memakan waktu yang lama juga gitu. Jadi tidak bisa Force Coin ini kita anggap bisnis yang jangka pendek. Artinya harganya 1 bulan 2 bulan kok nggak naik-naik lalu kita males atau misalkan down. Nah, jadi kita pikirnya harus jangka panjang dulu mindsetnya gitu. Nah, kemudian total supply dari Force Coin itu adalah totalnya 585.142.858 koin. Nah, yang mana supply ini dia tidak akan bertambah, ya, tidak akan bertambah, malah akan semakin berkurang. Nah, pengurangan di dalam stok atau di dalam supply Force Coin itu bisa dari distribusi Force Coin atau mining tadi. Sampai periode yang sudah ditentukan, kemudian mining emang jatahnya untuk mining, maka sisanya itu akan diburn atau akan dibakar oleh programnya gitu. Jadi itu sudah disetting otomatis. Cuman waktunya kita nggak tahu sampai kapan gitu kan. Nah, tapi ketika metaverse nanti diluncurkan, kemudian berarti miningnya itu sudah di stop. Gitu. Nah, ketika mining sudah di stop atau distribusi Force Coin yang di universe ini sudah di stop, maka sisanya itu akan dibakar. Nah, yang mana total Force Coin yang didistribusikan di dalam program mining itu adalah sebesar 80% dari total supply, yaitu sekitar 468.114.000 koin. Nah, jadi kalau misalkan koinnya itu ketika selama program multi mining ini hanya habisnya 200 juta atau 300 juta, maka yang 168 jutanya itu dibakar gitu. Jadi tidak ditambahkan lagi ke sisa suplainya tadi enggak gitu. Jadi sisa dari mining ini dibakar gitu. Nah, jadi semakin langka Force Coin-nya, nanti ketika di listing dia sisa dari 468 ini. Itulah yang akan di listing di market gitu. Nah, jadi semakin hari itu semakin langka. Jadi pertumbuhan Force Coin itu dia semakin meningkat harganya. Karena logika pemasarannya adalah semakin besar minat orang, itu semakin tinggi harganya. Sedangkan stoknya kan nggak bertambah. Pemasaran lebih tinggi daripada jumlah barangnya itu akan menciptakan logika pemasaran. Nah, itu akan tercipta di dalam Force Coin. Nah, kemudian ke slide selanjutnya yaitu tabel harga join Metaverse. Nah, jadi join di Metaverse itu kita bisa milih ya antara mau program taktil atau mau universe. Nah, jadi itu tergantung pilihan masing-masing. Nah, sedangkan penjelasannya tadi kan sudah dijelaskan di awal, artinya matrik taktil itu seperti apa, hasilnya seperti apa, kemudian universe itu seperti apa, hasilnya seperti apa, itu sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, jadi untuk tabel harganya itu di matrik taktil itu bisa dimulai dari 100 ribuan gitu. Jadi bisnis ini
itu tidak memakan modal yang besar sebenarnya. Karena bisa dimulai dari level 1 yaitu 100 ribuan. Ya. Nah, kemudian level 2-nya itu kisarannya 257 ribu ya, atau 250-an lah gitu. Nah, itu kita bisa sudah memiliki bisnisnya. Nah, tugas kita adalah tinggal memasarkan. Nah, gimana caranya supaya modal yang kita keluarkan, baik itu kita hanya membeli level 1 atau membeli level 5, gimana caranya itu supaya uang yang kita keluarkan itu tidak sia-sia. Nah, jadi modal itu menentukan juga gitu. Jadi semakin besar level atau semakin besar modal yang kita keluarkan, maka hasil yang akan kita terima itu akan semakin besar gitu. Jadi apa namanya, modal dan kinerja itu harus seimbang di dalam menjalankan bisnis metaverse ini. Jadi jangan besar modalnya kemudian lemah dalam pemasaran, itu nggak tepat juga gitu, karena platform ini bukan investasi ya. Nah, kemudian misalkan yang salah lagi itu adalah ketika sudah levelnya rendah dan nggak mau jalankan. Nah, itu 2 kali kesalahan gitu. Jadi kalau dari segi kerugian itu bukan dari platformnya, karena metaverse ini diciptakan bukan untuk membuat orang rugi karena dia anti scam. Nah, yang bisa menyebabkan orang rugi atau orang yang tidak mendapatkan hasil dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu bukan karena platformnya, tapi karena individu masing-masing. Karena metaverse ini adalah bisnisnya independen business owner gitu. Jadi semua hasil itu tergantung kinerja kita masing-masing. Nah, kemudian ini adalah tabel harga join universe dan potensi keuntungannya ya. Jadi untuk level 1 itu modalnya sekitar 1.617.000. Nah, update tanggal 7 Mei itu kita dapat force coin-nya 164 ketika kita membeli yang full set ya, 164 force coin. Nah, yang mana saat ini itu pasti berkurang gitu. Yang didapat bukan 164 lagi, karena semakin hari dia semakin berkurang yang didapat, tergantung dari pergerakan mikrobloknya. Nah, yang mana ketika terjadi satu siklus itu di level 1 itu kan ada 62 titik atau ada 62 orbit. Nah, total per siklusnya itu adalah 930%. Nah, artinya yang akan kita dapatkan dengan modal 50 DAI untuk membeli matriknya tadi, maka yang kita dapatkan adalah 465 DAI, atau jika dirupiahkan dengan kurs 15.000 itu sekitar 6.975.000 gitu. Nah, kemudian ketika kita membeli misalkan level 1 sama level 2 nih gitu. Nah, modalnya itu adalah 4.800.000. Nah, potensi force coin yang akan kita dapatkan adalah 493,8 force coin. Nah, jadi berbeda ya. Setiap level di universe itu berbeda titik orbitnya. Nah, jadi kalau untuk di level 2 itu ada 124 titik orbit ya, 124 titik orbit itu khusus untuk di level 2-nya. Jadi tidak bisa digabung dengan yang level 1-nya ya. Nah, jadi titik orbitnya itu ada 124. Nah, jika dikalikan 15% setiap titik orbitnya, maka di dalam satu siklus atau ketika titik di matrik universe yang level 2 ini penuh, akumulasi persentase yang akan kita dapatkan itu adalah sebesar 1860%. Atau jika dihitung di dalam DAI sesuai dengan harga levelnya, level matriknya, yaitu sebesar 100 DAI. Maka yang akan kita dapatkan di level 2, khusus ya di level 2, ketika penuh titiknya itu sebesar 1860 DAI atau sebesar 27.900.000 rupiah. Nah, jadi bisa dibaca di tabel ini, dia semakin besar levelnya, semakin besar juga
potensi yang akan didapatkan ketika terjadi satu siklus atau terjadi ketika matrik di dalam universe-nya itu penuh. Nah, kemudian kita sampai kepada cara mendaftar Metaforce. Artinya setelah memahami apa itu Metaforce, kemudian programnya sudah kita pelajari, kemudian harga tabelnya sudah kita ketahui, maka selanjutnya adalah proses kepada cara mendaftar di Metaforce. Nah, yang pertama itu adalah download token Pocket. Nah, jadi sebenarnya di dalam pendaftaran Metaforce itu wallet itu bebas. Nah, bisa Trust Wallet, bisa Token Pocket, bisa MetaMask, bisa SafePal. Jadi banyak. Nah, cuman yang kita rekomendasikan adalah Token Pocket walletnya. Nah, kemudian bikin akun wallet Polygon. Nah, jadi setelah download Token Pocket di Play Store, kita bikin akun wallet Polygonnya gitu. Dan kita simpan 12 perasanya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu isi saldo wallet sesuai dengan program matrik yang dipilih. Ya, jadi di tabel-tabel tadi, di tabel harga join itu ada jumlah DAI dan Matic. Nah, itu yang harus kita pilih, yang harus kita sesuaikan dengan keadaan dompet kita. Jadi sesuaikan aja dengan harga tabel matriknya. Dan lalu hubungi upline-nya atau bisa isi sendiri di toko kripto atau Indodax sesuai dengan DAI dan Matic yang diperlukan. Jadi sudah ada diterangkan di tabel pendaftaran gitu. Nah, kemudian setelah download token Pocket, kemudian bikin akun Polygon, sudah isi saldonya, barulah kita bisa ke proses pendaftaran ya. Jadi semua prosesnya akan dipandu oleh upline atau leader dari Mitra Sultan gitu. Jadi untuk mendaftar itu pasti harus dipandu karena tidak bisa berjalan sendiri atau tidak bisa kita lepas gitu. Jadi kita harus memandu supaya mitra kita atau mitra dari kedalaman kita itu tidak lepas jalurnya dari tim kita gitu. Karena apa? Karena ketika sudah terjadi transaksi di dalam Metaverse itu uangnya itu tidak bisa kita kembalikan lagi gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi supaya untuk menghindari kemungkinan salah dalam transaksinya, maka semua harus dipandu oleh upline atau oleh leader dari Mitra Sultan gitu. Nah, ini adalah bukti testimoni atau penghasilan pencapaian income dari 24 April 2023 sampai 8 Mei 2023 yang ada di dalam Mitra Sultan. Ya, jadi ini hanya khusus dari pemasaran matrik universe. Jadi tidak dialokasikan atau tidak diakumulasikan dengan program matrik taktilnya. Nah, jadi yang pertama itu ada dari saya sendiri, itu saya mendapatkan 781 ya DAI. Ya, kemudian force coin-nya itu saya mendapatkan 3.165 force coin, itu terakhir di tanggal 8 Mei ya. Itu. Nah, jadi kalau sekarang ya sudah bertambah dari segi force coin-nya gitu. Nah, kemudian itu ada Pak Auki dari Bogor. Nah, itu beliau itu mendapatkan DAI itu sebanyak 453 DAI atau force coin-nya 2.502 force coin ketika di tanggal 8 Mei ya, dari 24 April sampai 8 Mei, atau jika dirupiahkan itu beliau mendapatkan 18.195.000. Nah, kemudian itu juga ada Andre dari Tuban. Itu juga beliau juga mendapatkan DAI sebanyak 303 DAI. Kemudian force coin-nya itu 378,85 atau jika dialokasikan ke dalam rupiah itu sebesar 6.271.000. Ya, itu hanya dari 24 sampai 8 Mei. Jadi ada sekitar ya 1 mingguan lah gitu. Nah, kemudian ada ada PX dari Bengkulu. Nah, beliau mendapatkan DAI
itu sebesar 479,5 DAI. Nah, kalau Force Coin-nya beliau mendapatkan 1.753 Force Coin, atau jika dirupiahkan itu sebesar 15.180.000. Nah, kemudian selanjutnya ada Pak Rohmat. Nah, itu beliau mendapatkan 31,25 DAI. Dan Force Coin-nya beliau mendapatkan 1.014 Force Coin. Nah, jika dirupiahkan beliau mendapatkan 5.088.000. Kemudian ada Pak Agus dengan beliau mendapatkan 36,25. Kemudian Force Coin mendapatkan 280. Nah, kemudian ada Pak Mohroji, beliau mendapatkan DAI itu sebesar 146,25. Kemudian Force Coin mendapatkan 3.469. Nah, jika dirupiahkan itu beliau berarti mendapatkan sekitar 18 juta. Gitu. Kemudian ada Pak Dodi Palembang. Nah, beliau mendapatkan DAI itu sebesar 127,5. Kemudian Force Coin-nya itu 1.126 Force Coin. Nah, jika dirupiahkan itu beliau mendapatkan kisaran 7.043.000. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi sebenarnya income di sini yang besar itu adalah nanti dari Force Coin-nya gitu. Karena ketika Force Coin ini kita miliki dan kita hold atau kita tahan sampai beberapa tahun kemudian, itu akan lebih besar daripada DAI-nya sekarang gitu. Jadi sebenarnya aset sebenarnya adalah dari Force Coin-nya gitu. Tapi untuk jangka panjang ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum mendapatkan DAI-nya, kemudian belum berhasil memasarkan, itu jangan berkecil hati. Karena ketika membeli program Universe dengan yang full set, artinya dengan matrik dan coin setnya, itu pasti akan mendapatkan Force Coin. Nah, jadi jangan berkecil hati ketika DAI-nya misalkan tidak ada nih, belum dapat DAI-nya karena belum berhasil memasarkan atau tidak ada dapat limpahan, itu jangan berkecil hati. Artinya selama Force Coin itu masih ada di wallet kita dan itu kita tahan, nah nanti ke depannya akan memiliki harga. Nah, ketika sudah ada memiliki harga dan di listing di market, maka bisa kita jual gitu. Jadi jangan berkecil hati karena di universe ini ada bisnis jangka pendeknya, ada bisnis jangka panjangnya. Bisnis jangka pendeknya adalah ketika kita menerima DAI, kita bisa langsung kita tarik, kita nikmati uangnya. Itu bisnis jangka pendek namanya. Hasilnya kita bisa nikmatin sekarang juga. Tapi kalau Force Coin itu adalah bisnis jangka panjang. Jadi ketika kita mendapatkan Force Coin, itu kita nikmatinya nanti gitu. Katakanlah ini adalah investasi kita gitu di dalam aset kripto. Nah, jadi sampai kepada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya dari awal tadi sampai sekarang itu kesimpulannya hanya kecil aja sebenarnya. Jadi Metaverse itu adalah independent bisnis. Artinya keberhasilan tergantung dari pola kita mengelola bisnisnya. Karena dari segi platform, Metaverse tidak perlu dikhawatirkan akan scam. Sehingga kita tidak perlu cemas dalam menjalankan bisnisnya. Dengan serius di bisnis ini, maka apapun impian yang Anda impikan akan terwujud dengan berbisnis dan kerja keras di bisnis ini. Nah, jadi kalau kita mempunyai impian, mempunyai cita-cita gitu, baik itu liburan, baik itu mempunyai alat transportasi seperti mobil misalkan, kemudian ada impian ingin memiliki rumah, kemudian ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, bisa naik haji atau umroh gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa dari bisnis ini. Nah, selama kita menjalankan bisnisnya ya. Artinya ketika kita sudah dalam bisnisnya, ketika kita sudah mempunyai bisnisnya, maka apapun cita-citanya itu adalah menjadi target kita gitu. Artinya harus ada goal kita gitu. Jadi bisnis apapun, kalau kita tidak mempunyai cita-cita, tidak mempunyai impian, itu tidak bakal tercapai. Dan kita menjalankan bisnisnya tidak akan semangat karena tidak ada tujuan. Sama halnya
kayak kita lagi lomba lari. Kalau tidak ada garis finishnya, itu kita akan capek gitu. Jadi kita harus mempunyai target, harus mempunyai goals masing-masing gitu. Jadi masing-masing orang itu mempunyai targetnya masing-masing. Ya, jadi tugas kita di tim ini adalah kita saling mensupport, kita saling mendukung gimana caranya supaya kita dan atau orang di tim kita itu bisa mendapatkan cita-citanya juga gitu. Jadi kita di sini bekerja sama dalam membangun bisnis ini. Dan ketika kita ada bekerja sama, maka semua itu akan termotivasi. Semua akan terhubung gitu, dan semua akan mendapatkan hasil dan akan bisa mewujudkan mimpinya masing-masing. Nah, itu adalah target kita gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena bermimpi itu masih gratis ya. Artinya tidak dipungut biaya kalau mimpi gitu. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Salah hilap, mohon maaf. Kemudian kita nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab atau sesi sharing. Jadi baik mitra yang sudah bergabung atau yang masih belum bergabung, jika ada yang belum bergabung, itu bisa bertanya langsung melalui kolom chat atau bisa raise hand. Jadi kita bisa ngobrol gitu. Nah, jadi harapannya adalah setiap kali ada permasalahan di Zoom inilah kita selesaikan masalahnya gitu supaya sama-sama pahamnya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada unek-unek, itu utarakan aja di dalam Zoom. Jadi supaya bisa aja pertanyaannya kita utarakan itu mewakili dari mitra-mitra lain atau dari teman-teman yang lain gitu. Jadi harapannya setelah materi ini selesai, kita ada sesi sharing atau sesi tanya jawabnya gitu. Ya mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Pak Sukmaji dari Kalimantan ya sudah menerangkan, menyampaikan yang materi presentasi Metaverse, apa itu Metaverse, kegunaan, fungsi dan sebagainya. Sesi pertama sudah kita lalui. Screen-nya tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, tadi presentasi ya. Di sesi kedua ini kita ada tanya jawab ya, sharing santai lah. Jadi kita sharing santai, ada pertanyaan boleh kita pertanyakan, nanti kita jawab, bisa melalui dengan menulis di kolom chat ya. Di kolom chat bisa ditulis di kolom chatnya dan kirimkan, kita bisa menjawab atau dengan raise hand langsung boleh. Nah, sebelum kita sharing ya, tanya jawab, saya akan memutar ya video ya, katakanlah kita break sebentar ya untuk lemas Ya, tangan kita. Oke.